pagi ya adik-adik semuanya. Wah, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali di ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Sebelum memulai ibadah sekolah minggu online, kakak mau ucapkan selamat hari Natal dan selamat tahun baru 2022. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki tahun baru 2022. Kiranya hidup kita, hidup adik-adik semuanya sebagai anak Tuhan semakin dekat kepada Tuhan di tahun baru hari ini. Yuk kita mau menyambut tahun baru dengan gembira. Kita mau pujikan hati yang gembira adalah obat. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita ucapkan sekali lagi. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Sekarang tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa. Dan usah didudukkan ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu atas segala berkat yang Tuhan berikan. Terlebih lagi selama 1 tahun Tuhan telah memberkati kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya ibadah ini dapat berkenan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, ada yang di rumah kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau pujikan saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Kita ucapkan sekali lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Nah, masih bangkit berdiri adik-adik semuanya. Kita sudah memasuki tahun yang baru, kiranya hidup kita itu bisa dekat kepada Tuhan. Walaupun adik-adik di sini masih kecil semua, tapi adik-adik harus tahu, hidup adik-adik itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Jadi dalam hidup adik-adik, bukan saja untuk adik-adik sendiri, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi Tuhan ada di dalam hidup adik-adik semuanya. Jadi hidup adik-adik harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Yuk kita mau pujikan hidupku bukannya aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukan
tapi Yesus dalamku. Masih tetap bangkit berdiri, kita mau pujikan Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kita pujikan sekali lagi. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastikan menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Oke, adik-adik boleh duduk semua. Tiba saatnya untuk kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik persiapkan dirinya, kita mau pujikan burung pipit yang kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di taman diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Sekarang duduk yang rapi, dengarkan cerita dari Bu Heru. Selamat pagi anak-anakku semua yang ada di rumah. Kita sudah lama sekali belum ke gereja, ya. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita diizinkan untuk beribadah sekolah minggu walaupun tetap masih online. Kita berdoa supaya kesempatan yang akan datang minggu-minggu ke depan nanti kita boleh datang di gereja. Kita sudah memuji, memuliakan Tuhan. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, tangan dilipat, mata ditutup, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang ke hadirat-Mu mengucap syukur dan terima kasih atas berkat anugerah yang Tuhan berikan kepada anak-anak-Mu semua. Sehingga pada saat ini anak-anak-Mu boleh beribadah kepada Engkau. Berkati kami semua, beri konsentrasi di dalam mendengarkan firman-Mu supaya apa yang kami dengar dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Anak-anakku semua, 1 tahun sudah, ya, tahun 2001 sudah kita lewati, sudah kita jalani banyak sekali ketakutan COVID-19 yang terus menghantui kehidupan anak-anak sehingga anak-anak belum boleh masuk 100% dalam tatap muka. Kita bersyukur walaupun segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anak. Tuhan terus menolong, Tuhan menjaga, melindungi di dalam kehidupan anak-anak semua. Tahun 2021 kita lewati anak-anak. Sekarang
kita akan melangkah ke tahun baru 2022. Mari kita awali tahun 2022 ini, kita akan belajar firman Tuhan. Anak-anak, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2022. Tetapi kita orang anak beriman. Kita percaya bahwa di tahun 2022 ya anak-anak, Tuhan Yesus sudah menyediakan berkat bagi kita semua, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Kita yakin, kita percaya bahwa Allah menyediakan berkat di tahun depan ini, tahun 2022. Anak-anak, dalam Mazmur 127 ayat 2c, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sebab Ia atau Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi anak-anak, berkat diberikan atau disediakan kepada kita anak-anak Tuhan saat kita tidur. Loh, hebatlah ya Tuhan, anak-anak. Tuhan luar biasa. Kita enak-enak tidur, Tuhan sudah memberkati kita. Maka dari itu Amsal 3 ayat 1-10 khususnya 9 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama sebagai penghasilanmu. Maka dari itu muliakanlah Tuhan di tahun baru 2022 ini. Karena apa? Karena Tuhan menyediakan berkat jasmani dan rohani bagi kita semua. Nah, sekarang anak-anak, bagaimana caranya? Karena Tuhan sudah menyediakan berkat di tahun 2022, bagaimana cara hidup kita semua anak-anak? Ya, coba pikir. Kita sudah disediakan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, baik senang, baik susah, baik sedih, baik sukacita. Tetapi yang kita percaya, yang kita imani, yang kita akui bahwa Yesus sudah menyediakan berkat bagi kita tahun 2022 dengan cara kita harus mempercayai kepada Tuhan Yesus. Kita harus percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, anak-anak, mengapa? Karena di dalam Amsal 2 ayat 6-7, Tuhanlah yang memberi hikmat dan pertolongan. Tuhan yang memberi hikmat dan pertolongan, ya, dan dari mulut Allah ya datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, anak-anak, berkat-berkat jasmani jelas Tuhan akan berikan, akan cukupkan, akan sediakan. Tetapi berkat-berkat rohani juga Tuhan berikan. Tapi dari mulut Allah datang pengetahuan dan kepandaian. Nah, anak-anak, kuncinya apa? Takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan dan kepandaian. Nah, oleh sebab itu kita percaya, yakin dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi bahwa
Tuhan sudah menyediakan berkat bagi anak-anak semua, termasuk bunda, kakak-kakak semua. Senang tidak anak-anak? Oh, senang luar biasa. Nah, maka dari itu anak-anak, apa yang kita lakukan? Karena Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita. Tentunya Tuhan juga minta kepada kita, kepada anak-anak, apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kita harus hidup benar. Sebab Tuhan Yesus menyediakan berkat bagi orang-orang benar. Kalau anak-anak mengerjakan dengan benar, berkatnya apa? Nilai 100. Tuhan juga menyediakan berkat anak-anak. Kalau kita di tahun 2022 ini dengan hidup benar di hadapan Tuhan, ya, jangan menyimpang rel yang sudah Tuhan berikan. Jangan melanggar ketetapan Tuhan. Jangan membantah firman Tuhan. Karena kalau kita meremehkan, membantah, melawan, kita akan menanggung akibatnya. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus menurut ketetapan-ketetapan Tuhan supaya kita bisa menjaga hidup kita, pikiran kita, perbuatan, perkataan kita dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan sudah menyediakan berkat bagi kita. Ayat yang kelima, kita harus beriman. Di samping kita hidup benar, kita harus beriman. Beriman itu apa toh? Percaya bahwa Yesus itu tidak pernah ingkar janji. Percaya bahwa Tuhan Yesus itu menyediakan berkat bagi anak-anak semua. Kalau anak-anak mau hidup benar di tahun 2022, ndak usah khawatir, ndak usah takut, ndak usah gelisah, ndak usah protes kepada Tuhan. Tetapi kita lakukan dengan hidup benar kepada sesama, lebih-lebih kepada Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Kita beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita harus bersandar. Waduh, bersandar, pernah anak-anak bersandar di kursi males misalnya? Apakah anak-anak harus memikirkan, wah kursinya ini kuat enggak ya saya duduki? Apakah anak-anak harus meneliti dulu, wah kursi kayunya kuat enggak? Tidak seperti itu. Bersandar artinya berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tidak usah memikir hal-hal yang negatif, yang mengkhawatirkan, yang menyedihkan. Tetapi kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Memang anak-anak, kita ini lemah imannya. Kalau kita tidak bersandar beriman kepada Tuhan, kita akan lemah, jauh dari Tuhan. Iman kita tidak akan bertumbuh. Tetapi kalau kita terus percaya, yakin, beriman, hidup benar di dalam Tuhan, iman anak-anak yang kecil akan bertumbuh besar dewasa, mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Walaupun kita itu lemah, ada kekurangan kita. Dan jangan lupa ya akan ajaran Tuhan Yesus. Tuhan senantiasa
memelihara, menguatkan kita yang lemah, yang kurang, dan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diberi janji yang positif, yang tidak akan diingkari, maka kita harus mau melakukan perintah Tuhan dengan setia kepada Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, mari kita di tahun 2022, tahun baru ini, kita melangkahkan kaki kita, kita serahkan, kita tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dengan cara hidup benar di hadapan sesama, di hadapan Tuhan, setia kepada Tuhan Yesus apapun yang terjadi, keadaan apapun, baik sakit, sehat, baik nilainya kurang, baik nilainya bagus, baik ada kekurangan, ada kelimpahan, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kita tetap bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Karena anak-anak ingat, Tuhan Yesus Kristus sudah menyediakan berkat jasmani dan rohani di tahun 2022 ini. Maka dari itu anak-anak, marilah kita masuki tahun 2022 ini dengan bersandar, berserah, percaya kepada Tuhan Yesus. Selamat memasuki tahun baru 2022 dengan semangat baru, beriman sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyediakan berkat bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyertai di dalam kehidupan anak-anak-Mu semua tahun 2021. Dan sekarang anak-anak-Mu menyerahkan di tahun 2022 ini ke tangan kuasa Tuhan. Apapun yang akan terjadi kami tidak tahu. Tetapi kami yakin percaya kepada Engkau. Engkau sudah menyediakan berkat bagi kami semua anak-anak-Mu di tahun 2022, baik berkat jasmani maupun rohani. Oleh sebab itu ajar anak-anak-Mu senantiasa hidup benar di hadapan Engkau, berserah taat sepenuhnya kepada Engkau, dan mau melakukan ketetapan Tuhan, aturan Tuhan, perintah Tuhan. Sehingga di tahun 2022 ini Engkau terus senantiasa menjaga, memelihara anak-anak-Mu semua. Kami yakin dan percaya penyertaan-Mu di tahun 2022 ini senantiasa terus ada di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan kehidupan kami semua. Amin.